Halo semuanya, balik lagi bersama saya di analisa saham teknikal harian. Jadi untuk hari ini kita dikagetkan lagi ya dengan saham Bank Net Indonesia Syariah yang tadi pagi sempat langsung menyentuh auto reject bawah di bagian ARB, tapi beberapa jam kemudian dia langsung tiba-tiba naik sangat pesat dengan volume yang sangat tinggi. Terus pada sesi kedua pun dia naik lagi dan akhirnya pada penutupan pun dia tetap di posisinya di cukup tinggi ya. Kenaikannya ini total sekitar 16% ya kalau nggak salah. Ya, 16%. Nah, jadi mungkin sebelum kita analisa saham teknikal dari saham bank ini, saya ingin pertama mengucapkan kepada orang yang kepada kalian yang sudah sempat cut loss, untuk maksudnya tidak apa-apa. Saya sendiri pun juga pernah merasakan hal yang sama seperti kalian ya. Saat itu pernah beli saham seperti yang kayak gini, terus akhirnya tiba-tiba dia ARB dan ARB-nya berjilid-jilid. Awalnya tuh pas ARB pertama tuh saya nggak rela buat cut loss, soalnya saya masih berpikir bahwa saham tersebut masih bisa naik lah. Tetapi ternyata dia malahan ARB berjilid-jilid, dan pada saat saya mengambil keputusan untuk cut loss, tiba-tiba beberapa hari kemudian dia malah rebound dan akhirnya naik tinggi lagi. Nah, jadi seperti saya di video saya sebelumnya pernah bilang ya, jadi kenaikan kalau di saham-saham yang seperti ini naiknya tinggi banget dan cepat dan tinggi itu kayak gini-gini tuh benar-benar tergantung bandarnya kapan dia mau beli. Dan secara teknikal pun kalau kalian waktu itu saya pernah nonton di video saya sebelumnya tuh secara teknikalnya agak susah ya, soalnya penurunannya tuh sangat cepat. Jadi kalau main di sini sih sebenarnya itu pakai time frame per jam tuh rasanya kurang cocok ya, soalnya kan naiknya sangat cepat, turunnya bisa cepat juga. Jadi kalau kayak begitu baiknya kalian turunin time frame-nya ke mungkin ke 15 menit lah, supaya bisa mengantisipasi kira-kira apabila ada pelemahan ya kalian bisa langsung jual aja. Nah, selain itu saya juga ingin mengucapkan untuk kalian yang mungkin belum cut loss masih hold ya, selamat ya, berarti mungkin emang itu rezeki kalian untuk mendapatkan keuntungan di saham ini. Oke, kita langsung lanjut ke analisa teknikalnya. Nah, jadi ini kan kita lihat ya, waktu dia hari Jumat ARB terus Seninnya juga ARB, kan dia 2 hari ARB berturut-turut ya. Nah, kalau kita lihat ya, ini yang seperti saya bilang sebelumnya, kenapa kita agak sulit untuk menganalisa teknikalnya, karena kalau kalian lihat di sini teknikalnya emang turun ya, MACD-nya dia juga melemah, stokastiknya sih emang nyentuh area oversold. Nah, tetapi ini apakah menjadi indikator buat kita beli? Sebenarnya kalau di saham-saham seperti ini dan dia menyentuh ARB, ini agak sulit untuk dianalisa. Soalnya karena ARB itu dia tidak ada pergerakan harga kan, dan adanya juga orang yang beli, yang jual pun juga udah stuck. Jadi MACD-nya bisa tuh dia naik padahal dia ARB terus. Nah, sebagai contoh ya, kita ambil contoh dari saham sebelumnya yang pernah kasus kayak gini, yaitu KF. Nah, kita ambil contoh KF ya. Ini kita lihat ya. Dia beberapa hari ini dia ARB terus kelihatannya. Nah, kita lihat di sini. Padahal MACD-nya dia naik terus nih. Kalau kita mengandalkan teknikal, misalnya nih, stokastiknya udah oversold, wah boleh beli dong. Beli di harga ARB nih. Soalnya udah oversold, kayak nggak mungkin lebih rendah lagi. MACD-nya juga naik kok tiap jamnya. Kayaknya bakal naik nih. Coba kalau kamu beli di sini. Ternyata ARB terus. Nah, jadi sulitnya untuk menganalisa teknikal di saham-saham seperti ini tuh kayak gitu. Jadi kalau pada ARB tuh agak sulit. Kita nggak tahu nih kira-kira bakal naiknya kapan. Nah, akhirnya dia pun naik pun dia akhirnya dibanting lagi kan. Nah, dibanting lagi, area oversold lagi stokastiknya. Terus MACD-nya lihat nih, wah ini kayak kesannya mau naik ya. Apalagi dia sampai biru nih di MACD-nya. Harusnya naik nih, harusnya beli dong. Nah, ternyata dia turun lagi, turun terus. Nah, jadi ini alasannya kenapa kalau di saham-saham seperti ini ya, kita bilangnya saham gorengan ya. Saham gorengan tuh agak sulit untuk menganalisa teknikal. Jadi yang terutama kita gunakan untuk pada saham-saham seperti ini itu adalah bandarmologi alias pergerakan dari big money-nya. Nah, jadi kita balik lagi nih kalau kita lihat per jamnya ya. Ini kita lihat bahwa waktu dia tiba-tiba naik sangat tinggi ya. Kita lihat volumenya. Ini sangat besar ya. Nah, kalau kamu lihat seperti ini nih, kenaikan tinggi dengan volume besar, kalian bisa yakin bahwa ini bullish candle seperti ini
ini tuh kuat dan benar, nggak bohong punya, soalnya diiringi dengan volume tinggi. Jadi pokoknya pergerakan saham diiringi dengan volumenya gede, itu berarti pergerakannya solid, pergerakannya besar. Sebagai contoh di bagian sini kita lihat volumenya sangat besar, candlenya juga ya hijau, tapi ini emang ada perlawanan dan dia diiringi dengan kenaikan harganya. Nah, sama nih seperti ini. Sebenarnya waktu di candle per jam pun pas kalian lihat ternyata dia naiknya tinggi dengan volume yang sangat besar, terus harganya terus tertahan di sini, kalian aslinya boleh nih entry. Soalnya kita lihat nih volumenya sangat besar nih masuk. Terus pas sesi 2 pun kalau nggak salah dia naik lagi ya. Naik dengan candle yang cukup besar, terus volumenya juga lumayan tinggi. Nah, candle seperti ini kita bisa bilang ya, soalnya ini kan merah terus ARB ya. Terus bullish candle yang seperti ini kita bisa lihat ini seperti bullish engulfing ya, bullish engulfing. Terus kita lihat bahwa nah tapi ini bullish engulfing tapi dia harganya turun sih, jadi ya kita agak sulit lah untuk bilang ini bullish engulfing. Tetapi yang kita bisa pastikan adalah dengan candle hijau yang tebal seperti ini diiringi dengan volume yang besar, kita bisa pede nih bahwa harga akan naik lagi nih. Bahkan kalau kita lihat per harinya pun, kita lihat ini, lihat ya, candlenya ini sangat besar, bahkan lebih besar daripada candle-candle sebelumnya. Jadi ini bisa dibilang nih baru awal dari kenaikan baru bisa dibilang awal dari bullish trend, dia mau naik lebih besar nih. Jadi kalau menurut saya ini dari secara teknikal dari volume aja ini kita bisa lihat bahwa kayaknya nih baru awal-awal nih, kemungkinan besar dia bisa naik lebih tinggi lagi nih, soalnya candlenya volumenya sangat besar dan diiringin dengan bullish candle yang bahkan sampai sesi 2 pun, sampai penutupan pun dia tetap hijau ya, tetap bertahan. Nah, terus kita lihat ini. Nah, ini bagian stokastik ini sebenarnya kalian bisa pakai ya buat kapan kalian mau jual. Jadi kalau stokastiknya udah menyentuh di area mendekati 100 kan kalian bisa jual. Nah, tetapi kalau seperti saya bilang, kalau di saham gorengan kan analisa teknikal agak sulit ya. Jadi kalau kalian lihat seperti ini pun stokastik udah tinggi tetapi harga terus naik, jadi agak susah. Jadi kalau saham seperti gorengan emang benar-benar pure harus mengikuti pergerakan bandar. Nah, terus kita lihat nih dari pergerakan bandar ya dong ya. Nah, ini kita lihat ya, penutupan dari saham bank ini bahkan bidnya ya, yang ngantri ini ada 686.000. Nah, sebenarnya ada dua kemungkinan sih. Kadang-kadang saya menurut pengalaman ya, bid yang seperti ini tiba-tiba tinggi daripada post marketnya, besok itu bisa dia tiba-tiba loncat dan naik lebih tinggi lagi, atau dia bisa aja turun, masih bisa palsu gitu. Nah, tetapi kita lihat seperti ini dengan volume sebelumnya itu tinggi, kita bisa agak pede nih bahwa besoknya kemungkinan besar besok nih bakal naik lagi lanjut. Oke, terus kita lihat juga ya di foreignnya, nih juga bingung maksud saya. Ini saham baru IPO, net foreign sale-nya tuh, net foreign buy-nya tuh bahkan 13B ya, jadi cukup lumayan ini. Nah, terus kita lihat nih bandarmologinya ya, kan berarti kita harus ikutin big money nih, pergerakan bandar nih gimana nih, apakah saat ini lagi fase distribusi atau pada fase emang lagi pada naiknya. Nah, kita lihat nih, yang top buyer-nya YP, top seller YP juga, top buyer MG, top seller juga MG di sini nih, mirip ya. Ini di sini juga top buyer PD, top seller juga PD. Di sini CC, di sini juga CC. Di sini ada XC, di sini ada XC. Terus di sini ada KK, di sini juga ada KK. Nah, jadi kalian lihat bahwa ternyata di antara buyer sama seller tuh brokernya imbang. Nggak ada yang, soalnya kan kalau biasanya distribusi di mana ntar tiba-tiba harganya mau dibanting, itu biasanya buyer sama seller tuh nggak imbang dan nggak sama. Misalkan yang buyer yang paling banyak YP, nah di top sellernya malahan bukan YP-nya nggak ada, malahan misalin AT. Nah, AT-nya di sini bahkan nggak ada sama sekali. Jadi kalau yang udah fase distribusi itu adalah pada saat bandarnya tuh banyak yang jual tapi dia nggak beli sama sekali. Nah, kalau di sini kita lihat bahwa broker yang beli sama jual tuh imbang. Nah, jadi kalau menurut saya secara kesimpulan kita dari analisa bandarmologi dan juga teknikalnya dari volumenya, itu kemungkinan besar besok dia masih lanjut rally, lanjut dia naik. Nah, tapi
perlu diingatkan ya, seperti saya bilang ini kan saham gorengan ya. Jadi saran saya sih seperti di video saya sebelumnya, saat dia udah naik tinggi dan kalian melihat nih ada volume yang turun atau stokastiknya pun menurut kalian udah 90 nih atau udah 100, kayaknya udah sesuai target saya, ya kalian langsung jual aja. Tapi kalau kalian merasa kayaknya masih bisa naik nih, soalnya volumenya masih oke, ya kalian at least harus TP dulu, take profit dulu. Jadi intinya kalau di saham gorengan ini, kalau kalian nggak take profit, yaitu hanya unrealized gain. Jadi itu kesannya gain Anda tuh hanya di mimpi saja, belum Anda pegang gitu. Nah, jadi kalian harus TP, take profit itu cukup penting di saham-saham seperti ini. Soalnya in case kalau misalkan nih ya, kalian take profit dulu lah sekitar 70% atau 30%. Terus sisa 70%-nya kan kalian take profit ya. Terus sisa 30% ternyata naiknya tiba-tiba turun. Pas kalian cut loss pun kalian tuh udah take profit di sebelumnya. Jadi overall kalian masih untung. Itu pentingnya kalian take profit ya. Nah, jadi walaupun menurut teknikal dan juga bandarmologi saya kesimpulkan ini saham bank ini masih bisa naik, tetapi tetap saya harus ingatkan untuk waspada, soalnya saham seperti ini sangat bahaya. Dan juga disclaimer on ya, maksud saya bikin ini bilang bahwa ini bisa naik, ini bukan menjadi acuan untuk kalian beli. Soalnya saham-saham seperti ini pun saya agak serem juga ya. Jadi keputusan beli dan jual tuh di tangan masing-masing. Saya hanya sharing analisa teknikalnya kira-kira dan juga bandarmologinya kira-kira ini naik atau gimana. Oke, mungkin untuk hari ini segini saja. Jika kalian merasa video ini sangat bermanfaat bagi kalian, boleh di subscribe dan juga pencet tombol belnya supaya kalian ternotifikasi. Jadi kalian terupdate analisa-analisa saham dan juga saat saya sharing analisa teknikalnya. Nah, kalau menurut kalian gimana? Menurut kalian apakah naik atau enggak? Ya kalian juga bisa sharing ya di kolom chat pendapat kalian gimana mengenai saham Bank Indonesia Syariah ini. Oke, sekian dari saya. Terima kasih.